Darlehnya, tapi yang salah pasti si Daleh. Alasannya si Daleh beginilah, si Daleh begitulah, tapi mudah-mudahan tidak. Nah, yang berikut Bapak Ibu semua, ya, saya mencoba untuk mengurai dan daripada problem DPS dan DPSHP yang ada sekarang. Nah, saya menemukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kualitas data agregat kependudukan dan data pemilu terakhir yang disinkronkan menjadi DPS. Kualitas datanya itu tidak sepenuhnya dapat dapat dipertanggungjawabkan. Nah, karena dari hulu datanya sudah bermasalah, sehingga pada akhirnya pada saat proses pengukuran data pemilih, ya teman-teman mengalami kesulitan untuk melakukan pengawasan pada saat coklit itu. Apalagi kalau tidak mengantongi atau tidak memiliki data DPS, data DPR. Kemudian juga Bapak Ibu semua, ya, ini kita tahu bersama bahwa perpindahan penduduk masyarakat Sabu itu tinggi sekali, ya, tinggi sekali. Adanya namanya ruralisasi atau urbanisasi dari kota ke desa pada musim tertentu, ya. Yang saya tahu, ya, kalau saya salah mohon dikoreksi atau teman-teman bisa memberikan kebenaran yang terjadi pada sesungguhnya. Ada ruralisasi atau urbanisasi masyarakat dari kota ke desa pada musim tertentu, ya. Kalau tidak salah pada biasanya menjelang bulan Agustus, ya, di Sabu ini. Menjelang bulan Agustus pasti banyak orang dari Kupang, banyak dari Nyapu, dari Ente, pulang ke Sabu. Saya pernah bertanya, pulang ke sana pada momen apa? Dia tidak. Ya, sebulan-bulan begitu ada taji ayam, ada kuru, ada bola puli, dan itu budaya kami. Nah, jadi biasanya banyak orang yang pergi ke sana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu teman-teman semua, ya syukurlah kemarin penyusunan coklit itu pada bulan Januari Februari. Jadi mungkin banyak orang tidak bisa atau tidak tahun-tahun kesulitan melakukan pendataan, dan pemilih pun nanti tanggal 14 Februari. Jadi mungkin banyak yang tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu semua, urbanisasi masyarakat Sabu dan desa ke kota itu banyak sekali. Nah, jadi karena banyak sekali, maka ada yang pergi membawa kartu identitas dan ada yang tidak sama sekali. Ya. Saya ambil contoh, ya, di Kupang sekarang itu kan musim panen kacang. Jadi banyak sekali saudara kita dari tempat lain datang ke kacang di daerah Kupang Barat, di Bolong, Koneum, di Neau, di Poneana. Kemudian setiap hari mereka jalan keliling kota Kupang menjual kacang. Nah, saya tanya, Bapak dari mana? Kami dari Pulau Sebelah. Oh begitu. Nah, jadi itu yang namanya urbanisasi. Dan mereka tinggal di sini cukup lama, berbulan-bulan. Nah, syukurlah kalau pada daerah mereka pulang, kalau tidak nanti terpengaruh nanti di data pemilih. Tetapi ada yang namanya komuter atau forensik, di mana setiap hari masyarakat ini bolak-balik dari satu tempat ke tempat yang lain. Pagi bisa dia di Ai, sore dia di Seba, malam dia sudah di Rejual. Nanti lusanya lagi tidak tahu dia sudah di mana. Jadi orang-orang ini pergerakannya itu mereka ini yang nanti mempengaruhi kualitas data pemilih. Tetapi ada juga faktor lain yang mempengaruhi kualitas data pemilih itu, ya masalah proses pendataan yang dilakukan itu bersama-sama dengan jajaran ad hoc-nya, ya. Mungkin impact kepada Pantari yang kurang maksimal atau kepada PTS yang kurang maksimal, sehingga ketika mereka melakukan proses pemutusan data pemilih sampai dengan tahapan penyusunan data pemilih yang dilakukan oleh PPS dan PPK itu tidak dilakukan secara maksimal, sehingga pemilih dia bisa ganda antar kabupaten, ganda antar desa dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah masalah Sidali, ya. Ya, Sidali ini ya sebuah aplikasi yang sifatnya alat bantu, tetapi kemudian
Faktanya sekarang dia bukan alat bantu lagi, tapi dia sebagai satu-satunya. Yang saat pleno rekapitulasi di kecamatan kemarin kan pasti ada perdebatan antara kawan-kawan kecamatan dan juga teman-teman PPK. Ini data pleno ini pakai data pleno yang mana? Pakai data pleno manual atau data pleno sidali? Pasti PPK pakai data pleno sidali, sementara data sidali yang diplenokan itu pada saat proses rekapitulasi kemarin datanya masih bergerak. Ini belum seutuhnya sudah belum 100% terupdate masuk ke sidali. Nah, kemudian Bapak Ibu semua ya, ada beberapa indikasi ketidakakuratan data pemilih yang sekira kawan-kawan sudah sangat familiar di sana. Ya, antara lain ya, ada pemilih yang tidak memiliki KTP, tidak memiliki ini, ya, sehingga tidak dapat terdaftar dalam daftar pemilih. Dan ada juga kelalaian pemilih dalam KPU di dalam proses penyusunan kemarin, mungkin sosialisasi tidak maksimal. Tapi ada juga ya masalah lain ya, misalkan proses pendataan terhadap saudara kita ya, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Saya mendengar banyak masyarakat yang telah mengeluarkan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa dari kakak atau dari data keluarga, sehingga yang bersangkutan sulit itu didata di dalam daftar pemilih. Padahal menurut undang-undang ya, menurut putusan Mahkamah Konstitusi, mereka punya hak juga untuk pemilih ya, orang-orang yang mengalami gangguan jiwa ini, dan juga kelompok-kelompok rentan lainnya. Nah, Bapak Ibu semua ya, di Sabu tidak ada TPS khusus ya, karena tidak ada rutan dan lapas di sana. Yang ada itu di 14 kabupaten kota. Nah, DPS Kabupaten Sabu kalau menurut data yang ada pada saya kemarin ya, jumlah TPS-nya 315. Ini data DPS, dan jumlah pemilihnya 64.204. Sedangkan di DPS HP di DPS HP datanya mungkin teman-teman bisa bantu share ke saya, teman. Data ada di saya ini terhapus DPS HP-nya. Tadi saya lihat dulu. Nah, DPS HP Kabupaten Sabu ya, TPS-nya tetap 315, dan jumlah DPS HP-nya itu 62525. Ya betul ya Pak Tuna? Ya. 62525, TPS-nya tetap 315. Artinya bahwa ada pengurangan ya, ada pengurangan dari 6426 menjadi 62525. Kurang lebih 2000 pemilih itu namanya tidak ada. Dan menurut penjelasan KPU, kebanyakan data yang dibersihkan kemarin dari DPS menuju DPS HP itu karena ada yang telah meninggal dunia, kemudian ada pemilih di bawah umur,
ada yang telah menjadi TNI Polri, dan ada yang ganda. Nah, ganda ini yang menarik untuk kawan-kawan semua. Ada ganda dalam satu kabupaten, nah, ganda yang pernah dalam satu kabupaten. Jadi dia namanya ada di Liai, namanya ada juga di Seba. Nah, tetapi ada juga ganda sudah dalam satu kabupaten, sudah beda antar TPS, antar kecamatan, antar kelurahan. Ini yang namanya ganda dalam wilayah. Tapi ada juga yang ganda antar kabupaten kota dalam wilayah provinsi. Jadi katakanlah namanya ada di Sabu, tapi namanya juga ada di Kota Tupang dalam satu provinsi. Ya. Kemudian ada juga ganda antar kabupaten kota dalam wilayah provinsi yang berbeda. Ini yang menarik, karena nama muncul di dalam di NTT ada, di Jakarta namanya juga ada. Nah, kemudian yang berikut adalah ganda dalam provinsi dengan luar negeri. Yang nama ada di Sabu, tapi nama juga muncul juga di luar negeri, di Australia, di Eropa, di Malaysia, Filipina dan seterusnya. Nah, jadi kegandaan ini kemudian yang namanya orang-orang mati atau pemilih Romo dan TNI Polri ini yang nama mereka itu sebelumnya ada di dalam BPS, tetapi belakangan dikeluarkan dan dibersihkan sehingga di DPSHP ini di Kabupaten Saburejo ada berkurang hampir 2.000 ya, hampir 2.000 pemilih. Dan mudah-mudahan data ini sudah terkonfirmasi dengan data-data yang dimiliki oleh teman-teman Palocam. Kalau tidak, celaka sudah. Data-data itu dari mana sebenarnya? Nah, tapi itu semua, kalau kita lihat di jadwal yang ada, ya, rekapitulasi dan pengumuman penyusunan DPSHP itu dia sudah selesai tanggal 12 Mei kemarin. Jadi sudah dari minggu kemarin prosesnya, dan sekarang KPU sudah menyusun DPT. Pertanyaannya begini, ketika dalam proses penyusunan DPT masih bisa tidak kawan-kawan Palocam memberikan masukan dan tanggapan? Menurut saya masih dimungkinkan sejauh DPT belum ditetapkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu kawan-kawan semua, mohon kerjasamanya untuk mencermati DPSHP yang ada, sehingga sebelum ditetapkan oleh KPU, karena penetapannya kan di KPU Kabupaten, ya, sebelum ditetapkan di KPU Kabupaten, maka silahkan nama-nama yang dianggap memenuhi syarat tapi belum ada dalam DPT, rekan tolong rekomendasikan supaya semuanya diakomodir. Atau bila mana di DPSHP itu masih ada nama-nama yang tidak memenuhi syarat ternyata ada dalam DPSHP, agar rekan merekomendasikan supaya mereka segera dikeluarkan. Dan ada titipan dari saya, kawan-kawan, mohon untuk pengawas TPS, ya, dan juga bersurat kepada saksi, kepada partai politik, habis tunjuk time. Langsung saja, jangan lupa sebut sudah.